Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan kegiatan pembelajaran dalam hal pembahasan latihan soal kimia ya untuk mata pelajaran bimbel kimia begitu. Ya, alhamdulillah semoga semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Serta Allah jauhkan wabah COVID ini dari keluarga kita dan saudara-saudara kita. Gitu. Ya, langsung saja terkait dengan pembahasan bimbel kimia dari paket 01 ini kita akan membahas tentang sistem periodik unsur, begitu ya. Kemarin sudah saya berikan beberapa contoh latihan soal untuk materi sistem periodik unsur. Nah, hari ini kita coba untuk melakukan kegiatan pembahasan ya. Di sini ya, perhatikan ya, ada tabel diberikan data nomor atom, simbol, dan nomor massa. Kemudian di soal tersebut yang ditanyakan adalah atom dengan energi pengion terbesar. Jadi dari soal yang nomor 1 ini yang ditanyakan adalah energi ionisasi terbesar. Ya, ketika kita memperhatikan yang ditanya adalah energi pengion terbesar, maka yang perlu kita cari adalah nanti cari yang periodenya terkecil dan golongannya terbesar. Masih ingat ya, energi ionisasi, di mana dalam satu golongan, ya dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan dia semakin besar. Sehingga ketika kita ingin mencari energi ionisasi terbesar, maka kita cari periode terkecil dan golongan terbesar. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mencari periode terkecil dan golongan terbesar, kita lakukan konfigurasi elektron terlebih dahulu. Insya Allah untuk konfigurasi elektron sudah bisa semua ya. Nah, perhatikan di sini, untuk P, yang kita konfigurasikan adalah nomor atom, bukan nomor massa. P nomor atomnya 5, Q nomor atom 8, R nomor atom 10, S12, dan T20. Ya, perhatikan, P konfigurasinya adalah 2, 3, kemudian Q konfigurasi 2, 6, R konfigurasi 28, S 282, dan terakhir yang T adalah 2882. Masih ingat ya, untuk mengkonfigurasikan elektron, di mana kulit pertama diisi dengan 2 elektron, kulit kedua adalah maksimalnya 8 elektron, kulit ketiga maksimal 18 elektron ya. Jika 18 tidak tercapai, maka turun ke 8 elektron. Jika 8 elektron ya tidak tercapai, maka turun di bawahnya. Tidak boleh melebihi 8 elektron pada kulit terakhir. Jelas gitu ya. Ya, maka di sini pada T 2882 tidak boleh 28 10. Ya, ketika belakang diisi 10, maka elektron di kulit terakhir lebih dari 8 dan itu tidak diperbolehkan dalam aturan konfigurasi elektron. Jelas. Nah, di sini energi pengion terbesar cari periode terkecil. Periodenya, perhatikan P di sini ada 2 periode, ada 2 kulit. Q ada 2 kulit, R 2 kulit, kemudian S ada 3 kulit ya di sini ya. Sedangkan T ada 4 kulit. Paham ya? Yang dimaksud dengan periode, periode paling kecil berarti di sini yang jumlah kulitnya ada 2, yaitu P, Q, dan R. Jumlah kulitnya sama-sama 2. Kemudian golongan terbesar. Golongan dilihat dari jumlah kulit terakhir. Bukan jumlah kulit terakhir. Golongan dilihat dari elektron di kulit yang paling akhir. P berarti dia golongan 3A, Q golongan 6A, R golongan 8A, S golongan 2A, dan T golongan 2A. Jelas ya? Nah, ketika seperti ini berarti tadi periode terkecil adalah PQ dan R, sedangkan golongan terbesar dari PQR adalah R. Ya, di sini golongannya 8. Jelas ya? Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Atom yang terletak dalam satu golongan sangat gampang ya. Berarti cari yang belakangnya sama. Ya, di sini ada S dan T. S berarti golongan 2A, T golongan 2A. Dia memiliki golongan yang sama. Jelas. Kemudian soal yang berikutnya, soal yang nomor 3. Ya, pasangan atom yang dapat membentuk ikatan ionik. Oke, ini soal yang berbeda. Yang dimaksud dengan ikatan ionik itu apa? Oke, ikatan ionik itu terbentuk antara logam dengan non-logam. Ya, perhatikan jelas. Ionik itu terjadi ketika logam berikatan dengan non-logam. Sedangkan ikatan kovalen terbentuk antara non-logam dengan non-logam. Ya.
Kemudian perhatikan di sini yang dimaksud dengan logam, dia golongan 1A, 2A, dan 3A, kecuali hidrogen. Hidrogen bentuknya gas ya. Jadi golongan 1A, 2A, 3A termasuk ke dalam logam. Terus untuk yang non-logam berarti 4A sampai dengan 7A. Jelas? Ya, insya Allah jelas. Oke, di sini kita konfigurasikan tadi PGRST sudah dikonfigurasikan. P dia golongan 3A. 3A itu termasuk kelompok logam. Ini ya, 3A termasuk kelompok logam. Kemudian Q golongan 6A berarti non logam. R golongan 8A dia gas mulia. Ingat ya, golongan 8A sudah stabil, golongannya gas mulia, susah atau sukar sekali berikatan dengan atom yang lain. Kemudian S, di sini golongan 2A termasuk logam, dan T golongan 2A termasuk logam. Ingat, yang diminta adalah ikatan ionik, berarti cari yang logam dengan non-logam. Oke, perhatikan di sini. Untuk Q dan S, ya, Q tadi dia adalah non-logam, sedangkan S adalah logam, maka ikatan yang terbentuk adalah ionik. Ya, dengan senyawa yang terbentuk adalah QS. Kemudian untuk yang S dan T, dia logam dengan logam membentuk ikatan logam. Logam dengan non-logam membentuk ionik untuk yang C. Untuk yang C. Ya, jadi di sini yang dapat membentuk ikatan ionik seharusnya adalah A dan C. A dan C. Begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nomor 4. Ya, unsur X dan Y memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. Ya, di sini diketahui konfigurasi elektron X dan Y. Ya, jika kedua unsur berikatan, bentuk molekul senyawa yang terbentuk sesuai dengan kaidah oktet. Yang diminta adalah bentuk molekulnya. Nah, ketika yang ditanya bentuk molekul, kita lihat konfigurasi elektron di mana X ya, 1s2, 2s2, 2p2 dia golongan 4A. Oke, perhatikan P ya, P berhenti di 2 elektron dan S di sini 2 elektron, maka dia ada di golongan 2A. Ingat ya. Kemudian untuk Y di sini S2, P-nya 5, berarti jumlahnya ada 7. S dengan P jumlahnya 7, maka dia golongan 7A. Begitu ya. Ya. X di sini berarti golongan 4A, dia ada 4 elektron di kulit terluar, dan Y golongan 7A itu ada 7 elektron di kulit terluar. Nah, bentuk molekulnya perhatikan di sini. X-nya ada 4 elektron, perhatikan di sini yang disilang-silang. Ini punyanya X, ya. Ada 4 elektron. Kemudian Y, masing-masing Y ada 7. Supaya X punya 8 elektron dan Y juga 8 elektron, maka di sini ternyata X hanya butuh 1 atom dan Y sebanyak 4 atom. Sehingga molekul yang terbentuk adalah XY4. X-nya 1, Y-nya 4. Dengan rumus molekulnya adalah AX4E0. A adalah atom pusatnya, X di sini adalah banyaknya pasangan elektron yang terikat. Perhatikan di sini X dengan Y yang pertama satu ikatan, satu pasang ya. X dengan Y di sini ada satu pasang, X dengan Y di sini satu pasang, dan X dengan Y yang di atas ini juga satu pasang. Jadi di sini ada 4 pasang elektron yang berikatan. Pasangan elektron ikat. Ya. Sedangkan pasangan elektron bebas di sini tidak ada. Di mana di dalam atom pusatnya dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, sehingga rumus molekulnya adalah AX4. Nah, AX4 ini kita perhatikan di dalam tabel bentuk molekul. Oke, di sini saya sediakan bentuk molekul dari tabel-tabelnya. Ketika nanti ada AX2E0, maka bentuk molekulnya adalah linear. Jika AX3E0, maka bentuknya segitiga datar. AX2E1 bentuknya adalah bengkok atau bentuk V. Sedangkan tadi di soal yang diminta adalah AX4, maka bentuknya adalah tetrahedral dan seterusnya. Begitu ya. Ya, kita kembali ke sini tadi bahwa bentuknya di sini adalah AX4, maka memiliki bentuk tetrahedral. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, jelas ya? Oke, ini silahkan nanti bisa dipelajari untuk jenis-jenis molekul serta bentuk molekulnya. Oke, saya lanjutkan soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5 yang diminta adalah jari-jari atom terkecil. Nah, ketika diminta mencari jari-jari atom terkecil, maka triksnya adalah cari periode terkecil golongan terbesar. Itu kuncinya.
Ya, periode terkecil, golongan terbesar. Oke, silahkan perhatikan di sini ada data ya, nomor atom, simbol, dan nomor massa. Ingat, konfigurasi elektron yang dipakai adalah nomor atom. X nomor atomnya 4, konfigurasi 22. Y nomor atom 10, berarti 28. Z 12, 282. Tidak boleh 2, 10. Ya, maksimal di kulit terluar adalah 8, tidak boleh lebih dari 8. Q di sini 20, berarti 2882, dan R 28, 18, 82. Nah, sehingga di sini berarti periode terkecil, berarti cari yang jumlah kulitnya paling kecil. X di sini 2, Y 2, Z-nya 3, ya. Q ada 4, sedangkan R di sini ada 5. Periodenya ada 5. Ya, sedangkan periode terkecil berarti hanya ada pada X dan Y. Antara X dengan Y, mana yang golongannya paling besar? Jelas, golongan yang paling besar adalah Y, di mana Y golongan 8A. X golongan 2A. Jelas ya? Insya Allah. Saya lanjutkan. Soal yang nomor 6. Atom yang mempunyai bilangan kuantum elektron N2, L1, M plus 1, dan S min setengah adalah, oke. Kita perhatikan ketika N di sini, N adalah jumlah kulit atau periode. N adalah jumlah kulit atau periode. N-nya 2, maka dia jelas periode kedua. Kita perhatikan di data yang sudah kita konfigurasikan tadi, ya, yang periodenya ada 2 hanya ada X dan Y. Ya. X periode 2, Y juga periode 2. Jadi tidak mungkin jawabannya Z, Q, dan R. Begitu ya. Ya, kalau Z kan periode ketiga, N sama dengan 3. Begitu. Saya lanjutkan. Kemudian L di sini sama dengan 1. Ingat, jika L sama dengan 1, maka berarti dia berada pada kulit S. Ya. L sama dengan 1 berada pada kulit P, kemudian L sama dengan 2 berarti D, kemudian L sama dengan 3 itu berarti F. Nah, yang diminta L sama dengan 1 berarti dia ada pada kulit P. Ya. Perhatikan pada kulit P. Ya. Ketika berhenti pada kulit P, sudah jelas, maka dia memiliki golongan lebih dari 2. Ya, ketika berhenti pada S, dia kemungkinannya hanya ada golongan 1A dan 2A saja. Tapi ketika dia berhenti pada P, maka kemungkinan golongannya adalah 3A sampai dengan 8A. Sedangkan ketika berhentinya di D, berarti dia termasuk golongan B atau golongan transisi. Jelas? Nah, di sini yang diminta adalah golongan P. Oke, yang diminta adalah golongan P. Oke, ketika yang diminta adalah golongan P, di sini ya, P, ya, berarti dia jelas golongannya lebih dari 2. Yang golongannya lebih dari 2 antara X dengan Y. Kalau X dia golongan 2A, sedangkan Y golongan 8A. Berarti jelas jawabannya adalah yang Y. Jawabannya yang Y ini. Ini yang betul. Ya, tidak mungkin yang X, karena X berarti golongan 2. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Ya. Berikutnya, soal yang nomor 7. Soal yang nomor 7 yang diminta adalah senyawa dengan oksigen yang bersifat paling basa. Oksigen yang bersifat paling basa dalam tabel sistem periodik dari ini ya, atas ke bawah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, ya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka dia punya sifat basa semakin besar. Ya, basanya semakin besar. Basanya besar. Sedangkan dari kiri ke kanan, dalam satu periode, maka sifat basanya semakin kecil. Ini semakin kecil. Jelas ya? Nah, yang diminta adalah basa paling besar, ya, bersifat paling basa. Ketika bersifat paling basa, maka cari yang periodenya terbesar, golongannya terkecil. Cari di antara X, Y, Z, periode terbesar. Ini periodenya adalah 5. Ini periodenya 4. Ini periodenya 3. Ini periodenya 2. Ini periodenya juga 2. Ya, periode terbesar berarti jelas 5. Ya, golongan terkecil, ya, karena periode 5 hanya ada 1, berarti golongan terkecil ya tetap ini. Meskipun ini golongannya adalah 2A. Jadi jawabannya oksigen yang bersifat paling basa adalah yang R ini. Itu ya. Saya lanjutkan. Soal yang berikutnya nomor 8. Berikut ini ikatan yang paling kurang polar. Oke.
paling kurang polar. Kurang polar ini dikatakan sebagai paling non-polar. Ya, perhatikan triksnya. Yang dimaksud dengan paling polar berarti memiliki selisih keelektronegatifan terbesar. Selisih terbesar. Kemudian kalau dia kurang polar, maka dia selisihnya terkecil. Sedangkan jika dia non-polar, maka selisihnya sama dengan 0. Yang diminta adalah kurang polar. Berarti dia cari yang paling kecil selisihnya. Kita cek antara L dengan M. L dengan M. Ini L adalah 2, M adalah 3,5. Berarti dia memiliki selisih 1,5. Jelas ya? Dari mana ya 1,5 selisihnya? M dengan Q. M di sini 3,5, Q di sini 0,9. Berarti selisihnya adalah 2,6. Nah, yang diminta adalah kurang polar, selisih terkecil. Ketika kita sudah menghitung semuanya, ternyata yang paling kecil adalah 0,5. Jadi yang bersifat paling kurang polar adalah L dengan R. Jelas ya? Jika yang ditanya di soal adalah sifat yang paling polar, maka jawabannya yang B, M dengan Q. Oke, saya yakin insya Allah jelas. Saya lanjutkan soal yang nomor 9. Ya, pasangan atom yang dalam tabel periodik unsur terletak dalam satu golongan. Oh, jelas. Terletak dalam satu golongan. Ya. Konfigurasinya seperti ini ya. M22, L26, Z27, Q282, X2882. Oke, silahkan nanti dipelajari ya untuk mengkonfigurasikan elektron jika masih belum paham. Ingat, kulit terluar tidak boleh lebih dari 8. Ya, terletak dalam satu golongan. Ini golongan 2A. Ya, berhenti di angka 2, berarti dia golongan 2A. Kalau ini golongan 6A, ini golongan 7A. Berarti jawabannya harusnya M, Q, dan X. M, Q, dan X berarti yang ada hanya Q dan X. Begitu ya. Saya lanjutkan soal nomor 10. Ya, atom yang mempunyai energi ionisasi. Energi ionisasi pertama paling kecil. Ya, energi ionisasi paling kecil berarti cari yang periodenya terbesar, golongannya terkecil. Seperti yang tadi ya. Berarti periodenya besar, periode besar, sedangkan golongannya kecil. Golongannya kecil. Seperti ini. Periode paling besar kita cek, ini periode 2. Ya. Ini periode 2, periode 2, periode 3, ini periode 4. Periode paling besar berarti jelas hanya ada ini saja. Gampang ya? Oke, saya lanjutkan. Oke, bersifat paling basa senyawa dengan L yang bersifat paling basa dalam air. Tadi ingat sifat yang paling basa dalam air ya, dari atas ke bawah sifat basa semakin besar, basanya semakin besar ya, semakin besar. Berarti triksnya adalah cari yang dia memiliki periodenya terbesar, periodenya besar ya. Kemudian golongannya terkecil. Ini golongannya paling kecil. Periode terbesar. Periode terbesar. Cek. Ini periode 2, periode 2, periode 2, periode 3, ini periode 4. Periode terbesar berarti ini. Maka X mempunyai sifat paling basa. Gampang ya? Yang ada X-nya berarti jelas di sini. XL. Oke, saya lanjutkan. Atom yang dalam senyawanya cenderung bermuatan -2. Ya, cenderung bermuatan -2 ini artinya berada pada golongan 6A. Kok bisa? Ya. Ketika dia muatannya +1, maka dia golongan 1A. Ya. Ketika dia muatannya +2, berarti dia golongan 2A. Ketika dia muatannya +3, berarti dia golongan 3A. Jelas? Ketika dia muatannya -3 berarti dia golongan 5A. Ya. Muatannya -2 berarti golongan 6A. -1 berarti dia golongan 7A. Jelas ya? Supaya jadi 8. Ya. Di sini yang golongannya 6A sudah terlihat ya. Ini golongan 2, golongan 4, golongan 5, golongan 6, ini golongan 7. Jelas jawabannya adalah yang Q. Ini dia jawabannya. Saya lanjutkan. Ya, atom dengan jari-jari terkecil. Oke, jari-jari atom paling kecil. Jari-jari terkecil kuncinya adalah periode terkecil, golongan terbesar. Periode terkecil. PK, golongan terbesar. Ini ya, golongan terbesar. Periode terkecil kita cek.
Oh, ternyata periodenya sama-sama 2 semua. Ya, periode 2, 2, 2, 2, 2. Yang diminta adalah golongan terbesar. Golongan terbesar. Ini golongan 7A, ya, paling besar jelas ya. Nah, ini golongan 7A, golongan paling besar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang R. Gampang ya? Oke, yang ke-13. Jika kelima atom tersebut dilambangkan dengan M, atom yang dapat membentuk molekul MCl3. Oke, di sini MCl3. MCl3 berarti terion menjadi M3+, ya. Cl-1. Ya. M3+ di sini berarti dia bermuatan plus 3. Ingat ya, ketika plus 3 berarti dia golongan 3A. Ya, ternyata di sini yang golongan 3A ada pada X. Ini golongan 3A, ini X ya. Ya. Dan selain dia membentuk M3+, dia juga punya kesempatan dengan cara menangkap elektron ya, menangkap elektron sebanyak 3. Ya, cari jumlah elektron terluarnya 5. Kenapa 5? Supaya 5 ditambah nanti 3 ya menjadi 8. Supaya jadi 8. Ya. Jadi cari yang elektron di kulit terluarnya 5 adalah ini, Z. Ini 5 ya. Ya, ini nanti dia akan menangkap 3 elektron. 3 elektron. Kalau ini dia akan melepas 3 elektron. 3 elektron. Jadi jawabannya adalah X dengan Z. X dengan Z adalah yang B. Saya lanjutkan soal yang nomor 14. Oke. Soal ini saya berikan sebagai bentuk tambahan begitu ya. Karena ini juga termasuk ke dalam tipe-tipe soal SBMPTN di mana yang ditanya adalah energi ionisasi pada unsur Na. Perhatikan di sini diketahui data energi ionisasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Di sini hanya diketahui 3 data. Untuk unsur Na, ingat kalian tahu ya bahwa Na ada pada golongan 1A. Ya. Ketika Na berada pada golongan 1A atau atom ataupun unsur ya berada pada golongan 1A, maka kalian perhatikan datanya, cari yang ya lonjakannya paling besar setelah data ke-1 ya. Cari yang lonjakannya terbesar, cari yang lonjakannya terbesar setelah data ke-1. Oke, kalian perhatikan ini data ke-1 ke data kedua ternyata lonjakannya ke arah 4.000. Ini sangat besar. Kalau yang B dari 500 menjadi 1.800 masih lebih besar yang A. Sedangkan C 700 menjadi 1.400 ya masih besar yang A, yang D bisa diperhatikan ataupun dengan yang E. Jadi hanya memperhatikan data ke-1 melonjak ke data kedua. Ya, yang lonjakannya paling besar itu adalah jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Bisa dipahami ya? Oke, kita coba cek yang berikutnya. Untuk aluminium membentuk oksida Al2O3, energi ionisasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat untuk aluminium adalah, oke, kita cek di sini ada Al2O3. Ya. Kalian ingat aluminium itu golongan 3A. Aluminium itu golongan 3A. Oke, atau 3 plus. Ya, muatannya kan plus 3 ya, atau 3 plus ya. Atau jika kalian lupa bahwa Al2O3, ya, Al2O3, ingat, oksigen piloknya adalah -2, ya, sehingga kali 3 sama dengan -6, Al-nya berarti nanti ketemunya plus 3. Ya, mencari bilangan oksidasi. Sehingga aluminium dia memiliki golongan 3A. Nah, ketika dia golongannya adalah 3A, aluminium golongan ke-3A, cari data yang memiliki lonjakan sangat besar setelah data ketiga. Data ketiga itu mana? Ya, ini ya, data ketiga ya. Cari yang lonjakannya paling besar setelah data ketiga. Perhatikan ini. Ya, dari 2.700 menjadi 11.000. Ini sangat besar lonjakannya dibandingkan dengan yang lain. Jadi jawabannya adalah yang B. Jelas ya? Golongan 3A berarti cari data ketiga yang melonjak sangat besar ke data keempat. Begitu. Oke, nomor berikutnya 17. Suatu unsur dapat membentuk senyawa ionik dengan rumus X2O3. Ya. Data energi ionisasi ke-1 sampai ke-6 ini datanya untuk unsur X adalah, oke, kita cari data yang paling tepat untuk unsur X.
X2O3. Oke, X2O3 di sini. Maka dia X-nya adalah plus 3. Bagaimana kalian bisa tahu? Ingat ya, mencari bilangan oksidasi. Jika X2O-nya 3, oksigen biloxnya adalah min 2, kali 3 sama dengan min 6. Ya, berarti di sini X-nya plus 6 dibagi 2. Plus 6 dibagi 2. Ketemunya adalah plus 3. Oke, X ketemu plus 3. Di sini X plus 3 berarti termasuk golongan 3A. Jadi cari yang lonjakannya terbesar ya. Lonjakan terbesar setelah data ke-3. Kita cek data ketiga mana saja. Ada 9.000, 11.000. Ini data ke-4. Data ketiganya adalah 6.900, 2.700, 4.600, 4.500, 6.050 begitu ya. Yang lonjakannya sangat besar bisa perhatikan di sini. Ya, dari 2.000 ke arah 11.000. Ini data paling besar. Jadi kuncinya adalah yang B. Jelas, gampang ya. Nomor selanjutnya 18. Energi ionisasi ya, ke-1 sampai dengan ke-5. Ya. Untuk unsur X berturut-turut adalah seperti ini. Senyawa yang dapat terbentuk dan stabil adalah, perhatikan, dari kelima data ini, lonjakan yang sangat besar terjadi dari data ke-4 menuju data ke-5. Ya. Data ke-4 ke data ke-5 lonjakannya sangat besar. Sehingga dia energi ionisasinya mempunyai muatan 4+. Ya, berarti dia berada pada golongan 4A. Golongan 4A. Ya, golongannya 4A. Ya, golongan 4A berarti dia muatannya adalah plus 4. Kalian cek di antara A, B, C, D, E yang muatannya plus 4. Ini ya, muatannya plus 4. Hanya ada pada XCl4. Kalau XO3 berarti muatannya adalah, bisa kalian cek. Begitu ya. Ini harusnya di sini min 6. Oksigennya min 2. Oke, nanti bisa dicek begitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya soal nomor 19. Kurva di atas menyajikan data energi ionisasi 5 unsur golongan utama. Ini ya, ada 5 unsur. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, unsur yang terletak pada golongan yang sama. Golongan yang sama berarti cari yang lonjakannya sama pada data ke N. Ya, pada data ke N. Ya, harus lonjakan yang sama. Lonjakannya sama pada data ke N. Kalau kalian perhatikan, misalkan ini ya, grafik kelima, berarti dia lonjakannya terbesar ada pada titik ini. Titik ini adalah keempat, artinya dia golongan 4. Ya, ini adalah golongan 4. Golongan 4. Nah, 4A. Kalau kalian perhatikan 2 dan 3, ya, dia ada pada di sini. 2 dan 3 naik pada keadaan yang sama pada golongan kelima. Berarti dia golongan 5A, ini juga golongan 5A. Sedangkan yang ke-1 dia tidak naik. Dia ini grafiknya tidak melonjak. Berarti dia bukan berada pada golongan 5A. Kecuali kalau ini nanti dinaikkan juga. Kalau ini nanti dinaikkan juga berarti golongannya sama. Tapi karena ini tidak naik, ya, dia tidak melonjak, maka dia bukan berada pada golongan 5A. Jelas ya? Ya, berarti jawabannya adalah 2 dan 3 yang C. Saya lanjutkan. Ya. Untuk nomor 20, data energi ionisasi unsur M ditunjukkan pada grafik di atasnya. Garam fluorida unsur M yang stabil adalah, oke, kita cek ya. M di sini dia melonjak dari ke-3 ke arah 4. Berarti dia energi ionisasi ke-3 ke-4-nya menjadi semakin besar. Jelas ya? Berarti dia ada pada golongan 3A. Di antara A, B, C, D, E yang berada pada golongan 3A hanya ada MF3. MF3 bermuatan 3 plus atau plus 3. Ini ya, M-nya plus 3 atau 3 plus. Jadi jawabannya adalah C. Kalau ini berarti M-nya muatannya adalah, kalau MF berarti muatannya ini min 1, M-nya adalah plus 1. Kalau MF2, ini min 1 berarti M-nya plus 2. Bisa dipahami ya. Kalau MF3 berarti nanti di sini M-nya adalah plus 3. Insya Allah seperti itu. Ya, kurang lebih untuk pembahasan dari bimbel kimia untuk paket 1 yaitu sistem periodik unsur.
sudah cukup sampai di sini ya. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, kita bisa melalui WhatsApp group ya, atau melalui Japri ya, secara pribadi begitu. Nanti insya Allah kita mencoba untuk melakukan pembahasan juga melalui Zoom jika dirasa memang membutuhkan bimbingan yang lebih begitu ya, yang lebih supaya ada interaksi, supaya ada komunikasi timbal balik ya dari kalian. Insya Allah sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga berkah setiap aktivitas kita. Syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.